Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal melanjutin cerita dari Balak Arsa yang berjudul Haru Mahameru. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Bentar Mbah, sebenarnya kamu dan penduduk sini itu apa? Manusia? Kok tidak sama dengan yang lainnya? Tanya Hendro membuat Suno ingin mengumpat dan memukul mulut Hendro yang tidak sopan. Aku ini manusia, sama denganmu semua le, jawab Mbah Buyut dengan tutur kata lemah lembut dan sangat teduh. Ada sejarahnya dan cikal bakalnya. Ceritanya penduduk sini kok bisa berbeda dengan kalian semua, jawab Mbah Buyut seraya membungkus sirih pinang di kotak susurnya. Menurut kata nenek moyangku dulu, aku dan warga sini datang dari Majapahit. Ada desas-desus peperangan, cuma bukan perang tanding nyawa, tapi perang batin. Batin nenek moyangku tersesat sampai ke tempat Dewa Kayangan 3. Cuma ada salah satunya hal tentang ilmu tanah jauh juga, jawab Mbah Buyut menceritakan sejarahnya dari nenek moyang beliau. Di kulumnya sirih pinang itu bagai manisnya madu serta memandang ke arah langit-langit gubuk. Dek, Dek, tolong nyalakan damar itu, sudah saatnya gelap ini, pinta Mbah Buyut kepada cucunya. Mataku tak pernah melepaskan pandangan kepada dia, Mayang. Gadis berparas ayu nan eksotis itu melempar senyum kepadaku sambil meletakkan damar atau lampu perunggu berukiran bunga dan burung. Apakah itu lambang Majapahit? Ah, entahlah. Yang pasti kekagumanku akan gerak lembut Mayang dapat ditebak mudah oleh Suno yang hanya membisu sedari tadi. Cantik ya mbaknya, kalau aku suka adiknya le, lebih wow katanya, ucap Suno kepadaku. Hampir saja ku tempeleng Suno karena malu. Betapa tidak malu, Suno bicara tanpa menurunkan volume suaranya sedikit pun, hingga seisi gubuk mendengarnya. Dan tertawa. Tertawalah walaupun menyedihkan di setiap kisah hidupmu. Percayalah, karena Allah selalu memberikan yang terbaik menurutnya, bukan menurutmu. Lanjut. Zaman dulu sampai dunia lebur atau hancur, aku dan warga sini tidak diperbolehkan keluar dari alas ek. Warga di sini harus patuh dengan kepercayaan Hindu Siwa. Seandainya salah satu warga ada yang mau keluar dari sini, harus melakukan sembahyang menghilangkan ingatannya. Semua ini cuma jaga-jaga agar tidak ada orang dari jauh yang bisa merusak tatanan Sang Hyang Widi Tiga Kayangan. Cerita Mbah Buyut panjang tapi kami kurang memahaminya. Siapa saudara jauh itu? Apa yang diperbuat sampai mereka rela jauh masuk ke hutan? Mbah, saya boleh tanya sama kamu, tapi tolong jangan marah ya Mbah, mintaku ke Mbah Buyut. Dijawabnya dengan senyuman. Tanya saja yang perlu ditanyakan, saya jawab kalau bisa saya jawab, kata Mbah Buyut penuh wibawa. Tadi Mbah berbicara saudara jauh, siapa itu Mbah? Tiga Kayangan itu apa? Lah apa sekarang tidak ingin tahu nasibnya Majapahit Mbah? Tanyaku sedikit menekan tapi tetap sopan. Aku jawab ya anak ganteng, saudara jauh itu sejatinya tidak merusak tatanan peraturan negara, cuma mengajak warga Majapahit yang menyembah dengan keyakinan Gusti Sang Hyang Agung, yaitu saudara dari tanah Arab. Saudara itu mengajarkan cuma satu Tuhan yang berhak disembah dan cuma satu pemimpin yang terpuji perilaku dan ucapannya. Sang Hyang Widi Tiga Kayangan itu kepercayaanku nak, kepercayaan di hatiku dan wargaku, ucap Mbah Buyut dan masih melanjutkan penjelasan. Aku menyembah Dewa Brahma yang menciptakan dunia seisinya, Dewa Wisnu yang menjaga dan menjalankan dunia seisinya, dan Dewa Siwa yang merusak dan melebur semua dunia dan seisinya. Kepercayaanku tiga jadi satu nak ganteng. Semua itu sudah terpatri di hatiku dari nenek moyangku dan semua keturunannya, ucap mantap Mbah Buyut. Penjabaran yang sangat singkat tapi menambah kuat keyakinan kami bertiga.
Karena keyakinanlah mereka ada di sini dan menetap serta menutup semua dari dunia luar. Keyakinan bukan hal yang perlu dipaksakan. Keyakinan bukan hal yang perlu diperdebatkan. Hanya Tuhan yang akan dan berhak menilainya. Manusia hanya dapat menjalankan dengan segala toleransinya. Agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Manusia. 2 kalimat dengan 6 kata itu diucapkan oleh nabiku. Dan kenapa sekarang banyak manusia yang mengaku lebih hebat dari nabiku? Banyak yang menghilangkan nyawa karena keyakinan, padahal nabiku tidak menganjurkannya, bahkan melarangnya, walau dengan segala alasan pembenaran yang tidak benar. Terus yang kamu tanyakan lainnya apa, Nak? Mbah kok ya lupa? Emang dasarnya orang tua itu bawaannya pikun, Nak. Jangan sampai kamu emosi sama orang tua meski sudah pikun, kata Mbah Buyut tetap dengan nada berwibawanya. Kamu semua tidak bisa lahir seandainya tidak ada orang tua. Kalian tidak bisa nyata seandainya tidak ada bapak ibumu. Meskipun tua dan pikun, kalian harus bisa hormat dan merawat. Sejatinya surganya Tuhan itu ada di ucapan dan doa orang tuamu ya, Nak. Mbah Buyut memberi wejangan simpel namun dalam, sangat dalam melebihi dalamnya lautan, lebih luas melebihi luasnya dunia dan seisinya. Hormati dan sayangi orang tua kalian. Surga Tuhan akan kalian dapatkan di dunia maupun di akhirat jika kalian selalu menghormati orang tua kalian dan tidak membantah ucapan orang tua kalian. Terus, apa Mbah tidak ingin tahu nasib Majapahit, Mbah? Tanya Suno. Aku yakin Mbah Buyut tidak lupa dengan pertanyaanku yang ketiga. Mungkin hanya saja beliau tidak mau menjawabnya dan mengalihkan pada topik pembicaraan yang berbeda. Malam semakin larut. Hawa dingin menembus kulitku, senandung sunyi dan bisik jangkrik mendayu-dayu. Bintang berterbangan di angkasa raya. Rasa kantuk memenuhi sanubari para ibu dan ibu pertiwi. Tidurlah ibu pertiwiku, selimuti para anakmu dengan pelukanmu, peluk kasih sayangmu, hingga anakmu terlelap dan bermimpi indah di sampingmu. Udah, besok saja saya jawab ya, Nak. Sekarang ayo pada tidur. Disiapkan tenaganya untuk pulang ke negaramu, ya negara gula kelapa. Pinta Mbah Buyut mengakhiri obrolan kami malam itu. Tidur tanpa air mata, tidur tanpa ketakutan di dada. Tidurku berhiasan mimpi yang indah. Pagi pun tiba. Oi, bangun oi. Apa kata dunia bila generasi mudanya cuma bisa rebahan saja? Candaku membangunkan mereka. Jam tanganku mulai lancar berputar. Kompas tuturi handayaniku sudah pasti belum bisa menemukan arah angin. Biarin deh, kataku menggerutu pada diriku sendiri. Mas, mari kalau mau mandi di belik. Ini saya juga mau mandi sekalian ambil air, kata gadis cantik pujaanku dan adiknya. Bagaikan Ultraman yang sedang beraksi, berubah. Secepat itulah aku mengiyakan ajakan Mayang. Di sepanjang jalan kami juga berpapasan dengan beberapa warga. Senyum ramah mereka saling kami berikan bila berpapasan. Namun aneh, kenapa setiap pemuda di sana memandangku kurang suka? Apakah karena aku dari luar? Atau apakah aku terlalu tampan untuk dekat dengan cucu-cucunya Mbah Buyut? Pasti mereka cemburu akan kedekatanku dengan kembang desa ini. Jalur yang bersih aku lewati. Jalur yang tadi sore aku susuri menuju ujung desa yang bersabukan Kali Asri. Dalam tata cara mandi atau bersuci di sungai itu ternyata sudah diatur dengan baiknya. Mendapatkan, mengambil air minum atau masak dari belik sumber air di atas. Mandi para lelaki di belik tengah atas, mandi wanita di belik tengah bawah. Buang air besar di belik akhir yang nantinya menganak sungai sampai ke bawah entah di mana.
Tidak bisa kugambarkan keindahan dan keseruan di kampung ini melebihi keindahan aslinya. Aku hampir malu. Bagaimana tidak? Kami lelaki mandi tepat di atas belik wanita yang berjarak kurang lebih 20 meteran. Dan bukan cuma Mayang dan Sinta saja yang cantik di sana. Ada puluhan gadis cantik mandi dan aku bisa lihat dari atas mereka. Apakah seperti ini kisah legenda Jakatarub yang mencuri selendang bidadari kayangan? Walaupun masih sama Rai, aku benar-benar menikmati pemandangan di bawahku. Puluhan gadis mandi. Ya Tuhan, surga dunia apa ini? Kalaupun diberi kesempatan, sangat bahagianya bila aku diberi semuanya atau salah satu dari gadis-gadis itu. Memang, mereka tak pernah memakai make up tebal. Mereka tak pernah pakai gincu yang merah merona. Mereka tak pernah luluran. Tapi gadis-gadis di sana sangat cantik nan alami. Kulit sawo matang nan eksotisnya bagaikan Aurel Hermansyah. Tubuh indahnya bagai Mikha Tambayong. Wajah mereka istimewa sekali, seistimewa desa dan warga yang ada di dalamnya. Kecantikannya pun akan membuat lelaki terpukau bahagia. Kecantikan yang membuat semua wanita modern iri dan ingin mendapatkannya. Dalam diam curi pandangku, aku merasa bahagia. Setelah mandi, kami memenuhi kendi dan bejana dengan air untuk dibawa ke rumah gubuk Mbah Buyut. Ternyata berat cok bejana ini. Batinku mengumpat, tapi karena takut malu, aku diam saja dan sok kuat memanggul bejana air tersebut. Gimana mas? Agak berat ya? Saya saja yang bawa. Pinta Mayang seakan mengerti kelemahan akan otot-otot di tubuhku. Wah, gak usah, aku ini lelaki, harus kuat manggul bejana seperti ini. Jangankan bejana, manggul kamu aja aku kuat mbak. Rayuku mencuri senyum darinya. Sesampainya di gubuk, aku lihat kedua temanku sudah menghisap rokok, merek tembakau Bades dan menyesap wedang, entah apa wedang itu namanya. Seperti wedang rempah-rempah dan berwarna merah bening. Kamu semua tidak mandi ya bro? Apa tidak mau merasakan air nirwana? Candaku pada kedua sahabat karibku. Gak ah, dinginnya kayak es batu dicampur soda seperti ini. Tidak jadi seger, malah sakit badanku. Jawab Hendro sembari mengesap wedang rempahnya. Mari anak ganteng, diminum wedang buatan Mbah. Biar hangat dan kuat meneruskan perjalanan kalian nanti. Pinta Mbah Buyut. Itu sebenarnya apa? Kok dari tadi saya lihat bakar-bakar terus? Apa tidak panas? Semakin lama kayak bakaran menyan, sambung Mbah Buyut. Loh, Mbah tidak tahu. Ini rokok Mbah namanya, racikan dari tembakau, terang Suno. Weleh, itu kayak makanan orang kulit putih ya nak. Mbah sama warga di sini tidak pernah merasakannya. Apa tadi? Ucap Mbah Buyut seraya bertanya. Rokok Mbah, jawab kami bersamaan. Ternyata rokok belum dikenal pada zaman Majapahit. Pada zaman itu hanya sirih pinang yang dikonsumsi warganya sampai sekarang, diteruskan oleh penduduk Semeru itu. Panjang lebar kami saling mengobrol tentang perkampungan itu dengan Mbah Buyut. Banyak cerita dan wejangan yang kami dapatkan. Tak lupa juga kami sharing atau bertukar informasi mengenai perbedaan zaman dahulu dan sekarang. Pagi pun sudah menciptakan sinar hangatnya. Lebah madu dan serangga lainnya sudah memulai rutinitasnya. Dan kami pun sudah mengisi perut serta perbekalan dari mereka. Bekal dari penduduk dusun Alas Ek. Sudah saya jelaskan ya nak, nanti harus kuat melawan godaan setan atau jin atau hewan. Berdoa kepada Sang Hyang Widi, jaga ucapan dan tingkah laku serta jaga rombongan kalian. Nasihat Mbah Buyut kepada kami. Jangan memberitahu jalan untuk orang luar, biar aku dan wargaku bisa hidup tentram tanpa ada urusan dengan warga bawah sana. Tambah Mbah Buyut kepada kami. Mereka tidak mau berhubungan dengan luar. Mereka juga tidak mau orang luar mengetahui letak lokasi dari perkampungan itu. Kami bertiga diminta merahasiakannya, biar waktu dan Tuhan nantinya yang membukanya sendiri. Sebentar Mbah, apa Mbah tidak kangen dengan Majapahit?
kata Hendro yang mengunyah ubi dengan penasaran. Kamu itu lugu apa bodoh sih, Hen? Sudah diberitahu toh tadi malam kalau Mbah Buyut itu ngerti Majapahit. Jawabku tidak diputus oleh Mbah Buyut. Begini nak, aku paham sudah waktunya Majapahit gugur gunung, musnah raja dan rakyatnya, hilang bumi dan keratonnya. Mbah sudah tidak mengerti dan tidak rindu lagi, sudah digantikan dengan negara gula kelapa. Jawab Mbah sembari terlihat kesedihan yang mendalam. Mbah mengerti ini ketika Mbah masih kecil nak. Bapak Mbah waktu itu didatangi pemimpin gula kelapa, terus mengajak bapak, aku dan warga turun menyaksikan kemerdekaan gula kelapa itu. Cuma bapakku tidak ikut, tidak mau turun gunung. Jawab Mbah Buyut lagi untuk mempertegas jawabannya akan pertanyaan Hendro. Gula kelapa yaitu negara yang panjinya ada di pakaianmu itu nak. Gula itu merah, kelapa itu putih, tambah Mbah Buyut. Seketika kami semua memandangi jaket Hendro dengan bendera merah putih di lengan kanannya. Aku tak menyangka bahwa dulu semasa Mbah masih kecil sudah ada pemimpin atau raja negara merah putih yang datang bertamu ke sini. Siapakah beliau yang dimaksud Mbah Buyut sebagai raja atau pemimpin negara merah putih? Hanya tanyaku yang tidak kunjung kudapatkan jawabannya sampai sekarang. Apakah Bapak Proklamator kita tamu tersebut? Atau siapa beliau yang dapat bertamu dengan mudahnya ke kampung ini? Jelaslah beliau bukan orang sembarangan yang mudahnya bertamu waktu itu. Beliau adalah Raja Negara Gula Kelapa. Beliau adalah Raja Negara Indonesia di kala kemerdekaan dengan panji bendera merah putihnya. Makanya nak, jangan sampai negaramu itu hancur gara-gara masalah sepele, masalah berebut asumsi kebenaran, masalah keyakinan atau agama. Berbeda itu lebih baik nak, tapi harus rukun dan saling toleransi. Sambil tersenyum beliau Mbah Buyut menerangkan kepada kami bertiga. Pagi setengah siang mulai terlihat di langit yang cerah. Sudah, ayo saya ajari tentang tata cara berkelana di hutan supaya kamu semua tidak tersesat, ajak Mbah sambil tersenyum bijaksana. Mbah Buyut mengajarkan kami juga cara-cara alam memberikan tanda agar tidak tersesat di alas ek. Karena beliau juga bercerita, ketika kecil ada kereta besi atau pesawat yang jatuh di sini, tapi itu bukan milik negara Gula Kelapa karena panjinya berbeda warna. Mungkinkah pesawat Belanda di era penjajahan? Entahlah. Kami diberikan lontar dengan arah menuju puncak Semeru dengan tinta yang terbuat dari getah damar. Matahari sudah tepat di atas kepala kami. Maka tibalah perpisahan kami dengan warga perkampungan Semeru yang ramah nan jelita. Aku mulai memperhatikan semua ucapan Mbah guna memberikan pengetahuannya tentang alam. Suno pun mengamati apapun yang diwejangkan kepada kami. Bahkan si Hendro pun diam tidak banyak bertanya. Semua itu cuma bisa dilihat dengan cermat hati-hati nak. Jangan tergesa-gesa jika menetapkan langkahmu. Pungkas Mbah Buyut pada kami bertiga. Beliau menitipkan lontar yang digambar dengan getah damar yang dibakar. Ini nanti kamu semua saya kasih barang satu-satu. Yang pergunaannya nanti saja Mbah jelaskan semua sampai paham, ucap Mbah Buyut kepada kami. Iya Mbah, ucap kami bersamaan. Siang itu merupakan siang yang penuh makna di hidup kami. Kami diberikan ilmu apa saja tanaman di hutan Semeru yang berbahaya bila kami terkena atau tak sengaja menyentuhnya. Bukan hanya luka saja, bahkan dapat meregang nyawa hanya dengan menyentuhnya saja. Sungguh, suatu hutan dengan berjuta misteri dari jin, demit, hewan buas, bahkan tanamannya dapat mengambil jiwaku dari raga ini hanya dengan sekali gores saja. Tak lupa juga Mbah menunjukkan penawar dari segala apa yang nantinya menghambat atau mengganggu perjalanan pulang kami. Yaitu semuanya sangat mudah sebenarnya. Ramuan yang dititipkan kepada kami hanyalah garam. Hah? Garam Mbah? Sempat kami ingin mempertanyakan kepada Mbah, dari mana beliau dan warganya mendapatkan garam di hutan belantara ini.
Yang ku tahu garam dari laut dan ini ada di dalam hutan. Tapi lagi-lagi tak elok dan tak sopan bila aku menanyakan pemberian tulus dari seseorang yang menyelamatkan hidup kami. Nak Mayang, garam itu berikan pada kakak-kakakmu ini, ikat dengan daun waru biar gampang bawanya. Jangan lupa ubi itu dibungkus daun jati buat bekal anak-anak ini. Ucap tolong Mbah Buyut pada bidadari tak bersayap itu. Iya Mbah, jawab Mayang lembut. Derkuku gunung wis manggung, pitik alas wis melas, landak Jawa uga wibawa, cukup semanten asmara kula. Derkuku gunung bersenandung, ayam hutan hanyut di kenestapaan, landak Jawa berwibawa, cukup sekian takkan ku lupa. Berat terasa perpisahan ini, ingin ku bertamu sekali lagi, tapi apakah mungkin? Apakah layak diriku merengek meminta pertemuan ini lagi? Apakah pantas diriku memelas untuk tinggal sehari lagi? Ku coba bicara. Mbah, seandainya saya boleh menginap lagi di sini, apa boleh? Apa kamu tidak merasa berat dan kehilangan, Mbah? Saya ingin lama sama Dek Mayang. Maksud saya ingin menimba ilmu sama Mbah. Ku coba bertanya walau dengan kepleset kata-kataku. Sepintas semua orang yang di hadapanku memandang wajah bingungku yang malu dan semua orang tertawa. Meskipun matamu buta, hatimu masih sehat ya Cok. Tahu saja kalau ada perawan cantik. Umpat Hendro membuat tambah malu di wajah manisku. Tak kusadari dia yang di pojokan gubuk diam menundukkan muka dan mematung entah apa yang dirasa. Dia yang kuanggap bidadari walau tanpa make up, tanpa lipstik, dan tentu tanpa saya pula. Detak jantungnya mungkin tidak terdengar dariku, tapi aku yakin detak cintanya menusuk kalbuku. Tancap anak panah cinta cepat melesat tanpa terkira. Untaian kata tak tertata mendapatkan maknanya. Andai saja. Sudah, tidak usah diteruskan perjalananmu hari ini nak. Kamu semua boleh tinggal meskipun berhari-hari, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tapi apa kamu tidak punya keluarga? Apa kamu tidak ingin pulang? Ucap Mbah menenangkan aku akan rasa maluku. Aku senang bukan kepalang mengetahui Mbah Buyut mengizinkan kami menginap semalam lagi di perkampungan Alas Ek. Tubuhku sesak, penuh rasa hari ini. Tubuhku membara malam nanti. Tubuhku menegang karena cinta. Purnomo. Siang pun berganti sore, waktu yang paling aku suka. Aku dapat menikmati rona merah matahari senja di tembok alas Semeru. Mayang, ada yang bisa saya bantu? Apa ambil air lagi seperti tadi pagi? Ayo, ajakku padanya yang masih di pojokan gubuk. Tidak mas, tidak ada, jawab Mayang. Mayang pun melangkahkan kaki meninggalkanku dengan muka tersipunya. Namun kudapati curi pandangnya dan senyum manis kepadaku. Perkampungan surga, memang hanya itu yang tepat untuk melukiskannya. Penduduk di sini kebanyakan berkebun dan berburu, hanya itu saja yang dilakukan setiap hari. Wah, Anda bawa apa Pak? Tanyaku pada salah satu warga. Ini mas, dapat babi hutan di lereng lembah jurang Ranu Kuning, jawabnya sembari menunjuk tempat berburunya, Ranu Kuning. Jumlah warga di sini tak terlalu banyak. Setiap warga sudah mengetahui keberadaan kami. Mereka tahu kami adalah tamu dari orang yang mereka tokohkan. Bahkan para pemudanya sangat sopan kepada kami, walau aku mengetahui rasa cemburu akan keberadaanku. Biarkan saja. Permisi mas, apa kamu dari kampung bawah? Pertanyaan pemuda yang tak membuyarkan lamunanku. Iya mas, kamu namanya siapa? Jawabku beserta pertanyaan balik kepadanya. Lastika Dewa mas, kamu Purnomo ya? Jawab pemuda itu seraya menebak namaku. Lastika seorang pemuda yang gagah dan sopan. Bukan tidak mungkin dia pemuda Sudahlah, masih lebih manis dariku, ucap batinku sambil melempar senyum kepadanya. Kalau mau, mari ikut saya mas. Jalan ke hutan bawah cari kera.
ajaknya kepadaku. Asem memang orang ini, manusia dimonyet-monyetin. Ini sebenarnya ngajak berantem mungkin. Batinku meronta. Kusanggupi ajakan pemuda itu, walaupun Suno dan Hendro enggan meninggalkan gubuk dan kloso mereka. Pikirku ingin melayangkan godam pada pemuda itu. Tapi apalah aku yang hanya mampu bersembunyi dalam dawai dan nyanyian teruntuk para lelaki tanpa putri. Memang lindur aku, kalau mau berkelahi pasti babak belur tubuhku, ucap batinku lagi. Apa tidak bahaya, Mas? Apa aku bisa mengimbangi dirimu? Apa? Jawabku penuh pertimbangan. Sudahlah, kamu jangan takut, Mas. Ada Lastika Dewa, pasti aman selamat sentosa tanpa kekurangan apapun, Mas. Senyum Lastika menjawab jawabanku. Langkahku ditemani senja sertakan kawalan Lastika. Kami berburu kera yang merupakan menu makan malam mereka. Apakah kami mendapatkan kera buruan? Mataku ngantuk saja. Sudah malam, Mas, tidak pulang saja, ucapku agak heran kepadanya. Tidak apa-apa, Mas, sudah biasa berburu kera itu sampai malam, jawab Lastika padaku seraya melempar senyum. Sekian lama kita hanya duduk saja di rerumputan yang lebat. Dan saya sebenarnya mau tanya sama kamu, Mas, apa saya ini cocok sama Dek Mayang? Pertanyaan yang sangat cantik dari Lastika kepadaku. Aku tahu sebenarnya dia mengajakku bukan untuk berburu kera, melainkan ingin mengujiku atau apalah. Aku diam beribu bahasa. Seandainya saya tidak cocok ya tidak apa-apa, Mas, ucap Lastika lagi. Aku tahu banyak yang menginginkan Mayangku. Aku juga paham perasaan para pemuda kampung itu ketika keberadaanku yang singkat ini ternyata lebih menjadi perhatian Mayang daripada mereka. Kamu seandainya menginginkan Mayang silahkan, Mas. Saya juga tidak pantas sama Dek Mayang, ucapku pada Lastika. Pandai dan santun, dua sifat itu yang ada pada Lastika. Dia sadar bahwa hanya dengan menjadi temanku lah salah satu jalan mendapatkan pujaan hatinya yang sangat aku inginkan juga. Malam pun datang bersamaan suara burung dares yang menggambarkan kesedihanku. Ku ajak Lastika untuk pulang agar hati dan badanku bisa ku istirahatkan. Pertemuan yang begitu bahagia seperti apapun pasti akan ada perpisahan. Malam itu aku tidak ikut berkomentar saat Mbah Buyut dengan teman-temanku bercengkrama dan saling bertanya jua. Pikiranku hanya satu, aku harus dapat menghilangkan Mayang demi kebaikan dia dan warga kampung di Alas Ek, agar tidak ada hal yang bisa merusak ketentraman dan kesejukan para warganya. Tuhan, malam indah tanpa senyuman, malam penuh bintang, juga penuh bimbang, malam sejuk namun dengan berjuta kesesakan di dada. Kuteteskan air mata ini di pipiku, ku coba menghapus rasa sayangku padanya yang sempurna. Sudah malam, ayo tidur. Besok bisa atau tidak kalian semua harus naik berkelana melewati Alas Wong dan Ranu Kuning itu. Jangan sampai kamu semua lemes karena kurang tidur, pinta Mbah Buyut padaku dan teman-temanku. Aku tahu malam itu ada dua telinga yang tidak pernah tidur hanya untuk mendengarku. Aku tahu kamu belum tidur, Dek. Maaf aku harus meninggalkanmu. Bukan aku tidak suka atau tidak sayang, tapi aku sadar, aku itu tamu dari luar. Aku tidak bisa menjadikanmu jadi istriku, ucapku pada dua telinga yang ada di balik gedek pemisah gubuk kami. Sepanjang malam tak henti-hentinya aku meminta maaf tentang perkataanku, tentang semua sikapku, tentang semua apapun itu yang membuat gadis itu nyaman di sampingku, yang membuat gadis itu tersipu malu kepadaku. Maaf, aku tak bisa bersanding denganmu. Lirih namun masih dapat kudengar dengan baik tangisan seorang gadis pada cinta pertamanya, tangisan pada asmara pertamanya. Aku sadar aku salah. Aku sadar pemuda ini hanya pandai merangkai kata. Aku pun sadar bahwa bintang pun ikut bersedih akan cerita cintanya. Semburat fajar mulai menampakkan warnanya dengan susah payah menyibak sang embun. Pagi merupakan waktu yang aku takutkan kala itu.
Pagi itu pagi perpisahanku dengan dia yang aku sayangi. Apa sudah bangun anak-anak itu, Nduk? Seumpama belum, ya tolong bangunkan supaya bisa berangkat ke hutan atas. Dengarku akan suara Mbah Buyut. Iya Mbah, suara halus gadis pujaanku. Dengan berjinjit, Mayang melangkahkan kaki ke gubuk depan tempat kami tidur. Perlahan dia membuka pintu. Ku tatap mata sembab Mayang pagi itu. Aku tahu dan aku yakin yang ku dengar malam itu adalah tangis Mayang gadis suciku. Mayang pun berucap lembut seraya mencoba membangunkan kami. Mas, mari, disuruh Mbah ke belakang. Mari pada mandi dan melanjutkan perjalanan. Mari, semua sudah pagi ini, ucap Mayang. Sebentar dek, apa boleh aku bicara sedikit denganmu? Tanyaku padanya yang dibalas anggukan kepala. 2 hari ini aku ucapkan terima kasih dek sama kamu. Aku juga minta maaf jikalau membuat kesalahan dek Mai. Aku minta maaf seandainya membuat kamu sakit sampai seperti ini, ucapku kepadanya. Tetes bening itu keluar lagi dari mata indahnya. Tetes bening itu mengisyaratkan rasa duka. Kenapa? Aku tega membuat gadis itu menangis. Tak bisa kubayangkan pertemuan sesingkat ini ternyata membuat gadis suci ini nelangsa. Maafkan aku. Aku tidak tahu mas. Rasanya hati ini senang sekali waktu ketemu kamu kemarin. Tapi sekarang hati ini rasanya sakit. Jawaban Mayang dengan sesekukan yang menyayat hatiku. Mungkinkah aku cinta pertamanya? Atau apa? Yang pasti aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri yang telah tega menyakiti gadis itu. Dek, aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi aku tidak bisa apa-apa lagi. Kamu tidak bisa turun dari sini, aku juga tidak bisa di sini. Aku punya bapak ibu di desa bawah, dek, ucapku menjelaskan kepada Mayang. Mayang menceritakan bahwa dirinya dan Sinta adiknya selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka sayangi. Mulai dari meninggalnya ibu mereka, selanjutnya ditinggalkan bapak mereka ke alam nirwana. Kenapa sekarang dia menyayangi seorang pemuda dan pemuda itu meninggalkan dia juga? Cerita kisah hidupnya dan juga pertanyaannya yang tidak bisa aku jawab lagi memenuhi setiap relung tubuh dan jiwaku. Dek, kamu kenal Lastika? Itu sebenarnya pemuda yang cocok bersamamu. Lastika itu pemuda yang sejati untuk kamu, bukan aku. Seandainya kamu mau cinta dan sayang dengan laki-laki, harusnya yaitu Lastika. Tuturku lembut menjelaskan pada Mayang sembari menatap wajahnya. Lama kami berbincang. Lama aku memberikan pengertian kepada Mayang supaya dia memahami perbedaan kita yang tidak mungkin kita hilangkan. Lalu, sudah bangun anak ganteng. Batuk dehem dan isyarat Mbah Buyut pada kami membuat aku gugup dan kaget. Aku sudah mengerti apa yang kamu perdebatkan. Aku paham, tapi seandainya kamu mau ikut pemuda itu, aku tidak bisa mencegah. Cuma satu pertanyaanku, apa kamu bisa meninggalkan aku, adikmu Sinta sama warga sini? Ucap Mbah Buyut pada Mayang. Saya lebih memilih di sini saja, Mbah. Saya tidak apa-apa, serius, Mbah. Jawab Mayang sembari menyeka air di pipinya. Jawab seorang gadis yang lebih mengutamakan keluarga dibanding kebahagiaan hatinya. Jawab Mayang yang lebih patuh pada Mbah Buyut sebagai pengganti orang tuanya. Apakah di zaman sekarang masih ada gadis seperti dia? Apakah masih ada gadis yang selalu mengutamakan keluarganya, menjaga kehormatan dirinya dan warganya? Apakah masih ada gadis yang selalu menundukkan mukanya demi perasaan cintanya? Andaikan itu ada, hanya pemuda istimewalah yang beruntung mendapatkan gadis itu. Sudah Mbah, sudah. Saya sama Mas Pur sudah ikhlas lapang dada Mbah. Jangan khawatir. Jawab Mayang sembari tersenyum lucu sambil menyeka air mata yang masih menetes. Hanya wanita dari seorang gadis suci yang dapat menutupi kesedihannya dalam senyum bahagia itu. Matahari mulai meninggi.
Hatiku sedih, tapi aku selalu berharap bahwa pertemuan serta perpisahan kami adalah berkah dari Yang Esa Tuhan pencipta alam semesta. Perpisahan kami ditemani oleh semua warga kampung Alas Ek tanpa terkecuali. Kehangatan para warga kami rasakan. Mereka bagaikan keluarga kedua kami. Mereka mengantar kami dan memeluk kami. Mereka merasa kehilangan akan perpisahan itu. Ingat ya anak-anak ganteng, apapun yang Mbah katakan waktu itu untuk peganganmu nanti di Alas Wong dan seterusnya. Selamat semua sampai tempatmu semua tanpa ada kurang apapun, baik nyawa ataupun raga. Ucap Mbah Buyut sambil mengucapkan nasihat. Kami anggukan kepala sambil berjabatan tangan dengan Mbah serta warga kampung bergantian. Sekarang mayang itu harus jadi milikmu, Mas. Kamu harus bisa merebut hatinya dan membuat senang perasaannya untukmu, Mas. Aku sampaikan kata itu pada Lastika waktu berjabat tangan dengannya. Dibalas dengan anggukan dan senyum bahagia Lastika. Dan terakhir tibalah aku pada Mayang. Gadis itu hanya menundukkan mukanya. Mungkin memang hanya itu yang sangat elok dilakukan di saat seperti ini. Kuraih tangannya dan kutatap mata bening berhias bulu lentik itu. Kuamati wajahnya yang sampai aku membungkukkan badanku. Senyumnya semanis sungai nirwana kepada diriku. Oh Tuhan, gadis semanis dia harus aku tinggalkan. Mungkin kelak aku bertemu dia lagi ketika memang benar-benar di nirwana. Entahlah, kubalas senyumannya di balik wajah yang tetap menunduk itu. Dek Maya yang cantik, Masmu ini pamit pulang ya. Ucapku sedikit sedih, tapi tetap harus tegar dan ikhlas. Aku berpesan jadi wanita, wanita berani, menata hati, menata pikiran, dan menata tingkah lakumu. Harus bisa milah, milih, dan moleh dan menjaga. Milah membedakan barang baik dan buruk. Milih jalan hidup yang digariskan Tuhan. Mulai menjaga kemantapanmu sebagai wanita. Kuatkan tekadmu ya Mas, tetap jadi pria yang tangguh, harus jadi pria yang ngalah, ngaleh, dan ngamuk. Ucap si Mayang membalasku. Selamat tinggal pujaan hatiku. Gimana sobat horor? Penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.